So, Bapak dan Ibu harus mengenal signal-signal yang tubuh. Coba saya menjelaskan kepada Bapak dan Ibu. Saya mengambil contoh. Hari ini mungkin orang Jakarta, dia mau ke Bandung. Dia bawa mobilnya. Benar tak? Dia nyetir, dia bawa mobilnya. Di Subang, itu mobilnya udah macet. Saya mau tanya, Bapak dan Ibu apa akan mencari apa masalahnya yang terjadi pada mobilnya? Pasti, benar tak? Tapi waktu tubuh kita berbicara dengan kita, waktu kita misalnya sudah makan, kita seharusnya energi. Kalau mobil bensinnya kosong ataupun bensinnya sudah kurang, jalannya kurang lancar dan juga dia bisa macet. Benar tak? Oke? Bila kita isi bensin, mobilnya bisa bergerak dengan lancar dan juga bisa bergerak untuk destinasi yang jauh. Oke? Tetapi masalahnya ialah tubuh kita seharusnya waktu kita lapar, lemas, kita menggigil, kayaknya kelaparan, kita makan. Seharusnya kita mempunyai energi, malahan kita kurang, kita mempunyai lemas, ngantuk. So, kondisi itu berbalik daripada seharusnya terjadi. So, itu adalah signal. Tubuh kita kabari ada sesuatu yang tidak benar. Dan signal ini adalah yang signal-signal yang saya mau Bapak dan Ibu belajar. Kita harus memperhatikan signal yang ada. Kalau gula darah kita naik, kalau tensi kita mendadak naik, ataupun berat badan kita naik terus, walaupun kita sudah diet, kita sudah kurang porsi makan, tapi berat badan itu naik terus. Kolesterol, trigliserida kita naik. Gampang kita merasa lemas, pusing, puyung, dan sering kita rasa kecapekan. Sudah makan, kita merasa capek. Belum makan, juga merasa capek. So, kita sepanjang hari rasa kayaknya nggak ada gairahnya. Rasa capek terus. Dan juga kita mempunyai craving. Craving itu artinya nafsu. Mau makan makanan yang manis, makan makanan yang karbohidrat, mau cariin makanan-makanan seperti gini. Ini sudah mengindikasi Anda mempunyai signal-signal terhadap penyakit atau masalah insulin resistant. Dan kita akan rasa lapar terus. Kok baru makan, kok lapar lagi? Kadang-kadang ada orang yang bilang gitu kepada temannya. Benar tak? So, insulin itu akan meningkat atau naik di dalam tubuh kita. Caranya ialah terlalu sering kita makan, masih ingat, setiap kali kita makan, glukosa naik, insulin juga naik. So, setiap kali kita makan, insulin pasti naik. Kalau tubuh kita mempunyai insulin yang banyak, dia tidak akan membakar tenaga. Kedua, Anda makan terlalu banyak, porsi makannya. Siapa bilang porsi makan itu tidak penting? Penting. Porsi makan itu penting. Oleh sebab itu porsinya harus sesuai dengan metabolisme Anda. Kalau Bapak dan Ibu adalah orang yang jarang beraktivitas, pasti tidak boleh makan banyak. Kalori masuk dan kalori keluar itu harus seimbang. Faham maksud saya? Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan yang simple karbohidrat. Karbohidrat yang sederhana. Nanti saya akan jelaskan apa itu karbohidrat sederhana, ya. Dan kita lanjut kepada makanan yang kadar tinggi gulanya. Too much of fructosa. Bapak dan Ibu tahu apa itu fruktosa? Itu adalah gula daripada tumbuhan, artinya daripada buah-buahan, daripada buah-buahan. Fruktosa di sini kalau kita makan buah itu sendiri itu no problem. Yang paling kita khawatirkan adalah Anda membuat itu ke dalam bentuk jus. Selalu saya bilang, kalau Bapak dan Ibu mau jus sayur, bukan jus buah. Jus sayur, bukan jus buah. Ingat ya, karena fruktosa yang berlebihan, itu bisa mengganggu kadar insulin di dalam tubuh kita. Dan juga satu lagi yang saya tahu, biasa orang Indonesia itu suka minum, itu adalah madu. Madu itu juga tinggi fruktosa.
Okay? So, untuk mereka yang bisa mempunyai masalah insulin yang tinggi adalah orang yang mempunyai lemak yang berlebihan di bahagian perutnya juga. So, kalau Anda lihat ilustrasi ini adalah Anda rasa kurang happy, belum makan, ada nafsu mau makan makanan yang manis-manis, yang tinggi karbohidrat. So, apa yang terjadi? Terus Bapak dan Ibu pergi cari makanan yang tinggi karbo. Artinya tinggi karbo, artinya seperti hamburger, makanan kadar tinggi karbo. Yang karbo di sini artinya adalah simple carbohydrate. Oke? Itu akan membuat gula darah kita tinggi terus. Bila gula darah kita tinggi, signal dari otak ke tubuh kita adalah produksi insulin. Dan insulin itu karena dipaksa untuk diproduksi itu mengeluarkan insulin yang tidak berkualitas. So, insulin yang tidak berkualitas, dia tidak bisa menyerap dan tidak bisa bergabung dan tidak bisa digunakan bersama glukosa untuk dibawa ke sel. So, akhirnya glukosa itu tidak jadi digunakan, itu akan bertambah tinggi. So, balik lagi prosesnya. So, ini adalah satu dipanggil change reaction. Okay? Dan Anda lihat faktor-faktor yang menyebabkan masalah insulin resistance. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu lihat carta ini, Bapak dan Ibu akan rasa kaget loh. Kok banyak sekali ini masalah yang saya ada. Pantas lingkaran perut saya semakin hari semakin besar. Perut saya semakin hari semakin buncit. Kayaknya seperti orang hamil 9 bulan. Okay? So, weight gain during pregnancy, artinya waktu hamil. So, ini adalah semua masalah yang akan menyebabkan. Unhealthy sleeping pattern adalah salah satu yang saya belum nyentuh. Adalah menunjukkan masalah insulin resistant. Artinya, unhealthy sleeping pattern artinya apa? Bila Anda tidurnya tidak teratur. Artinya, orang yang suka begadang. Ataupun orangnya yang suka tidurnya untuk jam-jamnya yang tidak teratur. Okay? So, itu akan mempunyai. Ataupun kualitas tidurnya yang tidak bagus. Okay? So, itu akan menyebabkan stres yang tinggi dan akhirnya juga bisa menyebabkan insulin resistant dan akan menyebabkan masalah diabetes. Silakan subscribe kalau menurut Anda informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan ingat, like dan share link ini sebagai langkah nyata Anda mendukung kami untuk menebarkan kebaikan, selamatkan satu lagi nyawa.